Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Nana, kelas A Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membacakan 4 tipe terpenting atau 4 metode terpenting di dalam e-commerce. Yang pertama adalah satu, internet market atau e-market. Didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Yang kedua, customer care. Tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Dipergunakan pelanggan untuk bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, vendors management. Hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi atau bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang dapat ditawarkan langsung kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Proses pembelian yang berlangsung secara kontinu dan berulang secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total perusahaan atau cost center. Yang terakhir atau yang keempat, extend supply chain. Supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah sampai dengan produk jadi yang dapat ditawarkan kepada calon pembeli atau konsumen. Pada keempat metode tersebut dapat saya simpulkan dua bagian, yaitu aplikasi dan bahan mentah. Alasan saya mengambil contoh kedua ini karena dalam sebuah bisnis atau pada era sekarang kebanyakan bisnis itu berkembang karena adanya aplikasi. Karena pada dasarnya atau pada dulunya itu bernegosiasi itu hanya dilakukan secara offline atau secara langsung atau secara bertatap muka. Tapi hari demi hari perkembangan elektronik itu semakin canggih. Seperti saat sekarang ini, ketika membeli barang atau produk pasti menggunakan aplikasi seperti Shopee, apalagi Grab, Lazada, dan lain sebagainya. Di situ kita bisa melakukan negosiasi ketika kita merasa bahwa harga ini masih bisa kita minta untuk melakukan penurunan. Nah, di situ terjadi negosiasi yang kita bicarakan terhadap pembeli dan penjual yang sedang berdiskusi untuk menawarkan atau bernegosiasi terhadap 2 orang atau 3 orang. Dan yang kedua, alasan saya mengambil barang mentah yaitu karena pada 4 metode ini terdapat penjelasan bahwa perusahaan itu biasa menciptakan barang dari pada dasarnya pada bahan mentah. Seperti contoh bahan mentah itu yang diolah menjadi barang jadi yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Contohnya karet yang dapat dibuat sebagai sepatu, tas, sandal, dan lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kurang lebihnya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.